Geger, Tempo ungkap fakta Prabowo, diumpetin saat demo memanas. Nama Teddy terseret dalam pusaran kecurigaan. Jadi ada upaya untuk mengisolasi Prabowo dari informasi yang real di lapangan, dari orang-orang di sekitarnya, dan juga beberapa menteri di kabinet itu diminta untuk tidak menyampaikan statement sampai di Jumat sore, sampai Jumat malam. Bahkan ada satu menteri yang handphonenya nonaktif dan baru bisa dihubungi sampai Jumat malam. Gitu. Upaya mengisolasi itu yang gue dengar gagal karena kasus kematian atau tewasnya Afan. Karena kemudian itu yang membuat gelombang demonstrasi semakin membesar dan upaya atau strategi untuk mengisolasi Prabowo dari informasi-informasi mengenai kerumunan, demonstrasi yang terjadi di Jakarta itu gagal karena desakan untuk pemerintah bersikap, Prabowo berbicara itu semakin kencang. Karena itulah kemudian Prabowo memberikan statement. Dan setelah Prabowo mengeluarkan statement ke publik, dia ke rumahnya Afan. Iya, kebetulan reporter Tempo itu Adil Alasan itu juga sempat ketemu tuh papasan dengan rombongannya Prabowo. Bersirobok lah ya ketika mereka mau pulang. Di situ tuh ada Panglima TNI, terus ada Menhan, Sakti Samsudin, terus ada juga Teddy, gitu ya, Teddy Indra Wijaya maksudnya. Dan kemudian kami mencari informasi lebih dalam lagi. Ya memang pemerintah sudah memberikan berbagai pemberian untuk keluarganya Afan ya, seperti rumah, terus pekerjaan. Nah ada juga bingkisan, gepokan duit tebal. Berapa tuh? Nilainya 200 juta rupiah. Itu sudah ada di laporan majalah Tempo juga. Semua petugas harus bertindak proporsional. Dan kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Dan kita sudah buktikan kan, ada yang ditindak, ada yang diinvestigasi, bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diberhentikan. Ya, jadi harus proporsional. Tapi sekali lagi, gerakan bakar-bakar di seluruh dunia ini adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan, mengancam nyawa orang lain, dan terbukti ada 4 orang di Makassar, ada 10 total Pak, tidak berdosa, 10 total korban, ASN yang mati terjebak karena kebakaran, karena totalnya 10 ya, total 10 Pak, termasuk Afan ya, termasuk Afan terakhir, termasuk yang awalnya Afan Kurniawan, kemudian sesungguhnya ada 9 lagi, jadi total 10 selama. Iya, saya tahu, tapi kan dia korban. Mereka mati dalam keadaan. Jadi siapa yang menimbulkan kerusuhan ini yang harusnya bertanggung jawab? Orang dekatnya Prabowo itu sebenarnya sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa ada keterlibatan tentara. Gitu loh. Awalnya dia tidak percaya, tapi kemudian setelah itu dia mulai percaya kan, sampai sebelum konvers kan, terutama kan konvers hari Minggu ya, Badan Intelijen Strategis, ini badan intelijennya tentara, dan bagaimana mereka ini kemudian ditangkap oleh polisi ya, sempat ditangkap oleh polisi gitu, dengan kemudian terbukti mereka punya kartu anggota. Ada tentara dari kesatuan lain tentunya kan, dan salah satunya inisialnya S ya. S itu kalau satu. Kalau banyak? S S kacang hijau. Pisang hijau. Peran dia itu adalah admin, Pram. Di salah satu grup WA. Oh, dia membentuk grup WhatsApp ya. WA, dan isinya lebih dari 1000 tuh anggotanya itu. Isinya itu adalah dokumen yang kita dapat ya, itu adalah kebanyakan anak sekolah. Anak sekolah kan tentara. Jelas kok, tertulis jelas betul. Sing penting kobong. Kobong itu apa? Penting kobong. Kobong itu apa? Bahasa Jawa itu. Apa yang artinya? Penting terbakar. Inilah bukti bahwa di masa demonstrasi ini kita lagi diadu domba. Barang bukti 1. Pada saat gedung Geraha di Surabaya dibakar, ada orang yang menyerupai ojol tapi mencurigakan. Coba lihat deh foto ini. Ada yang aneh nggak menurut kalian? Mukanya full ditutupin pakai topeng sehingga nggak bisa dilacak. Terus juga dia pakai jaket Gojek yang udah lama banget, yang bahkan sekarang logonya udah ganti, nggak kayak begitu lagi. Dan terakhir, banyak netizen yang curiga
curiga dari sepatunya. Dia pakai Adidas T-Rex yang harganya jutaan rupiah. Ojol macam apa yang bentukannya kayak gini? Ini ojol apa penyusup? Barang bukti kedua. Kemarin server optik di Karet Semanggi dibakar. Server optik. Lu tahu nggak sih server optik itu apa? Server optik adalah server yang pakai jaringan serat optik yang gunanya buat internetan. Menurut akal sehat kalian deh, di saat sekarang kita lagi butuh nyebar info dengan cepat lewat internet, logis nggak kita bakar server buat internetan? Logis nggak menurut kalian? Karena menurut gua nggak logis lah. Barang bukti ketiga. Kemarin rumah Ahmad Saroni sempat dijarah. Barang-barang kayak Iron Man, jam belasan miliar, bahkan sampai ke bathtub diambilin sama orang-orang. Tapi setelah ditelusuri, ternyata ada yang aneh. Menurut ketua RT di sana, penjara rumah Ahmad Saroni bukan warga sekitar. Dia nggak kenal siapa yang ngejarah. Jadi pertanyaannya, itu siapa yang nyuruh ngejarah? Jadi udah tahu kan sekarang kenapa Unisba dan juga Unpas dikepung padahal lagi nggak ada kerusuhan? Karena provokator di mana-mana. Justru mereka lah yang bikin kerusuhan terjadi di mana-mana. Jadi yuk jaga sama warga, jangan sampai terhasut. Ingat kita menuntut ke siapa sebenarnya. Setelah demo tanggal 28 dan 29 itu terjadi, ada rencana upaya untuk darurat militer yang dikeluarkan oleh salah satu kementerian dan sudah dalam bentuk draft. Ada seruan gitu loh, tidak usah demonstrasi dan segala macamnya gitu. Ya ini kemudian momentumnya menjadi hilang. Sayang sih, gue bukan kemudian mendorong orang untuk berbuat terus, enggak ya. Tapi ada hal yang sebenarnya bisa kita perjuangkan di situ. Nah, orang dekat di DPR inilah yang kemudian keras nih, nggak mau darurat militer. DPR tidak akan setuju lah, tidak akan mendukung adanya darurat militer. Kenapa? Karena kalau darurat militer, Prabowo sendiri justru yang akan terancam jatuh. Rencana darurat militer ini menunjukkan bahwa pemerintahan kita tata kelolanya ya serampangan banget gitu loh. Masuk iya harus mengeluarkan darurat militer gitu. Alih-alih pemerintah itu introspeksi diri, dalam rapat kabinet itu justru Prabowo itu menyampaikan kalau demo-demo ini itu terjadi karena ada tunggangan. Gitu ya. Ada yang menunggangi. Ada yang menunggangi gitu. Siapa yang menunggangi? Cara dia untuk merespon demonstrasi atau huru-hara ini adalah dia mencari kambing hitam. Dia tidak mencoba untuk melihat bahwa sumber utama permasalahan atau demonstrasi ini adalah pemerintahannya. Kebijakannya. Awalnya Prabowo itu akan membatalkan perjalanan ke Cina. Nah, kan sudah minta maaf juga kan? Iya, betul. Ke Cina minta maaf. Tapi maaf ke rakyat. Rikang yang jawab. Edi ini kabarnya menjadi salah satu pintu utama untuk orang bertemu dengan Prabowo. Bener nggak sih? Betul. Jadi kalau ini beberapa orang cukup banyak yang cerita lah. Mereka itu entah itu pejabat setingkat menteri gitu atau ya kepala badan gitu ya. Banyak yang kemudian merasa kesulitan untuk mengakses Prabowo gitu. Semuanya harus lewat Edi. Mas cuman yang kemudian menjadi masalah ini kadang-kadang tidak tahu nih apa patokannya untuk bisa bertemu Prabowo ini. Kapan waktunya? Itu benar-benar akhirnya sesuai keinginan dia saja dan sesuai pertimbangannya dia saja gitu. Terungkap fakta bahwa Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya ternyata hanya menggunakan feeling saja ketika melakukan tugas-tugasnya. Sebagai seskap di pemerintahan, Teddy Indrawijaya sudah sangat menghambat kinerja para menteri untuk saling berkoordinasi terkait berbagai kebijakan dan berkomunikasi kepada presiden pimpinan tertinggi negara. Bukan hal aneh, Seskap Teddy Indrawijaya sebelumnya cuman punya pengalaman sebatas prajurit berpangkat mayor dan ajudan saja. Mayor Teddy tidak punya kompetensi yang layak untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris kabinet. Kita ingin melihat lebih dekat siapa sebenarnya orang-orang di balik ya pemerintahan Prabowo setidaknya dalam 100 hari ini. Yang pertama ini ada mungkin cukup terkenal gitu, Mayor Teddy Indrawijaya. Tak hanya dekat dengan Prabowo, dia itu ternyata juga orang yang punya pengaruh cukup banyak dalam beberapa keputusan lah ya. Teddy ini kabarnya menjadi salah satu pintu utama untuk orang bertemu dengan Prabowo. Bener nggak sih? Betul, entah itu pejabat setingkat menteri gitu atau ya kepala badan gitu ya. Banyak yang kemudian merasa kesulitan untuk mengakses Prabowo gitu. Semuanya harus lewat Teddy. Masalahnya ya memang itu fungsi setkap ya salah satunya gitu. Cuman yang kemudian menjadi masalah ini kadang-kadang kalau mereka sudah tahu lalu tidak melaksanakan pengamanan. Ya pasti terjadi, ada sesuatu lah. Kan artinya terjadi pembiaran.
aparat pengamanan yang melakukan pembiaran, apa dong? Apa memang hanya khusus untuk yang ini? Ya itu makanya. Karena biangnya adalah 3 anggota DPR ini, biarkan aja. Gini. Semua objek, ya, nggak hanya objek negara loh ya. Ya. Semua rumah warga negara, ya, kewajiban aparat keamanan untuk menjaganya. Ya. Itu prinsipnya dulu. Ya. Nah, baru ada pemberatnya. Ya. Pemberatnya apa? Lebih-lebih kalau itu misalnya pejabat negara kan. Ya. Nah, itu kira-kira tuh. Ya. Nah, pertanyaannya, makanya saya mengatakan, saya nambah pertanyaan itu. Ya. Kalau mereka sudah tahu, sudah beredar luas, ya, yang mereka sebut sebagai ajakan macam-macam untuk melakukan penjarahan, lalu tidak dilakukan upaya pengamanan kepada objek-objek yang dimaksud. Pertanyaannya, kepada mereka, apakah itu tindakan kelalaian atau tindakan kesengajaan atau apa? Di rumah Uya Kuya dan di tempat Eko Patrio itu sebetulnya hampir ada 3 gelombang. Gelombang pertama adalah penjarahan pertama, gelombang kedua penjarahan kedua, yang gelombang ketiga ini yang diantisipasi oleh orang-orang di PAN gitu ya, itu pembakaran rumah Uya Kuya dan Eko Patrio, dan keduanya sudah tidak ada di rumahnya masing-masing. Keduanya sudah diungsikan di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Artinya dengan pola seperti itu, pembakaran maupun penjarahan, artinya ada terkoordinasi ya, sangat terkoordinasi ya. Gitu. Ya ini juga terkonfirmasi oleh beberapa petinggi lembaga negara ya, yang ikut mengurus persoalan ini ya, bahwa memang ini sangat terorganisasi ini kelompok ini gitu, dan juga ini sebenarnya ada dugaan, ini masih dugaan ya memang ya, yaitu bahwa rumah orang-orang ini sebagian ini sebenarnya hanya sasaran antara. Itu ada yang tokoh lain. Siapa itu ya? Sasar gitu. Siapa itu? Ke rumah pertama itu justru sasarannya. Ya, tapi itu menjadi seolah dikaburkan gitu. Betul. Tuh ya, nanti lengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo. Dan yang menarik, Pram, rumah-rumah itu sudah ada yang menjaga, aparat tentunya. Artinya kan ini ada pembiaran dong. Ya sebenarnya mungkin juga bisa disebut pembiaran atau enggak, itu nanti perlu dibuktikan lebih lanjut. Betul, ya. Karena mungkin kalau menghadapi ratusan orang yang datang juga mereka kelimpungan ya. Sebetulnya beberapa hari sebelum penjarahan itu ada semacam kode di media sosial yang membuat ya Sri Mulyani ya itu was-was rumahnya akan dijarah, yakni poster atau gambar yang menunjukkan ada 4 wajah, Uya Kuya, Eko Patrio, kemudian Sahroni, dan juga Sri Mulyani. Isu Presiden RI Prabowo Subianto sempat diisolasi ketika terjadinya aksi demo di depan gedung DPR RI beberapa hari lalu tengah menjadi perbincangan publik. Isu ini muncul dari program Bocor Alus Tempo yang diunggah ulang oleh akun X @cakum pada Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025. Dalam video tersebut, jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, membeberkan adanya upaya sistematis untuk menjauhkan Prabowo dari realita yang terjadi di lapangan saat terjadi aksi demo di depan gedung DPR RI. Karena itu, Prabowo Subianto terkesan terlambat memberikan tanggapannya terkait aksi demo tersebut. Sebenarnya Presiden Prabowo menyampaikan sikap itu telat, karena Prabowo baru terinfo secara detail situasi kondisi di lapangan, hiruk-pikuknya di lapangan itu Jumat pagi, jelas Francisca. Jurnalis Tempo tersebut mengatakan ada orang-orang di sekitar Prabowo Subianto yang disuruh untuk diam dan para menteri dilarang untuk memberikan pernyataan apapun. Jadi, ada upaya untuk mengisolasi Prabowo dari informasi yang real di lapangan dari orang-orang sekitarnya, kata Francisca. Dan juga beberapa menteri di kabinet itu diminta tidak menyampaikan statement sampai Jumat sore sampai Jumat malam, lanjutnya. Bahkan, Francisca mengatakan ada 1 menteri yang baru bisa dihubungi esok malamnya. Bahkan ada 1 menteri yang handphonenya non-aktif dan baru bisa dihubungin sampai Jumat malam, katanya. Jurnalis Tempo lainnya, Raimundus Rikang, mengungkapkan bahwa strategi untuk menutupi informasi dari Prabowo akhirnya gagal total. Pemicunya adalah tragedi tewasnya seorang demonstran bernama Afan, yang membuat gelombang protes semakin tak terbendung. Upaya mengisolasi itu gagal karena kasus kematian Afan. Itu yang akhirnya membuat gelombang demonstrasi semakin membesar dan upaya atau strategi untuk mengisolasi Prabowo dari informasi yang ada kerumunan dan demonstrasi di Jakarta itu gagal, kata Raimundus Rikang.
Karena desakan untuk pemerintah bersikap, Prabowo berbicara itu semakin kencang, lanjutnya. Isu tersebut membuat akun X @cakum yang mengunggah ulang video bocor alus Tempo tersebut mempertanyakan siapa dalang di balik terputusnya arus informasi kepada Prabowo Subianto. Kok bisa Prabowo diisolasi dari informasi adanya demo sampai tahu ketika demo semakin membesar ketika ada kejadian Afan di Lindas Rantis? Siapa yang mengisolasi Prabowo dari informasi di luar? Cuit akun X @cakum. Tak butuh waktu lama, klaim mengejutkan ini langsung memicu spekulasi liar di kalangan warganet. Banyak yang mulai mencari sosok yang diduga menjadi dalang dari upaya isolasi informasi ini. Kecurigaan ini mengerucut pada satu nama yang ramai disebut-sebut, yakni Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya. Saya menaruh curiga ke Seskap, seharusnya Seskap update setiap info sebelum atau sedang dan setelah terjadi peristiwa sejak tanggal 25 sampai 28 Agustus tahun 2025 dan tanggal 1 sampai 3 September tahun 2025, kata @acimuhlis *. Komentar lain langsung secara gamblang menyebut nama yang mereka curigai. Curiga sama si Tetet aku mah, tulis akun @eka67 *. Teddy, kata bocor alus, sahut @mercandise *. Seskap si Teddy, timpal @bayanaka.